Perjalanan bagaimana 7 pasangan gubernur dan juga wakil gubernur setelah mengikuti juga pilkada serentak yang sudah dilaksanakan pada 9 Desember kemarin ini. Dan juga kalau kita lihat Mas Hanta meskipun menjadi pemenang sudah menjadi yang terpilih oleh masyarakat atau rakyatnya masing-masing, tetapi kita lihat ke depannya pastinya tentunya memiliki tantangan dan jalannya masih panjang sekali. Kalau Anda melihat dari 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik pada siang hari ini, apa sebenarnya tantangan terbesar dari ketujuhnya ini? Ya, pasti setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda ya, memiliki tantangan yang berbeda, tetapi pada prinsipnya hal yang paling bisa ditarik kesamaan semuanya, merumuskan agenda-agenda kampanye kemarin menjadi kontrak politik kampanye kepada publik, itu harus dirumuskan menjadi agenda terdekat dari para gubernur yang terpilih ini. Dan pasti publik menunggu tentang terobosan 100 hari pertama, begitu juga presiden, itu ditunggu, itu satu hal. Tetapi tantangan itu muncul juga harus disinergikan dengan agenda Indonesia, agenda Pak Jokowi sebagai presiden dalam kerangka nawacita. Meskipun gubernurnya dari partai yang berbeda, dari berbagai macam latar belakang, tetapi itu harus dipastikan bersinergi dengan agenda pemerintahan pusat. Nah, untuk konteks ini menurut saya memang daerah-daerah ini kalau dilihat dari kacamata Indonesia, dari Jakarta misalnya, secara kuantitas memang tidak ada daerah yang padat penduduknya, populasi di atas 5% seperti Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat. Tetapi dari terpilihnya 7 orang ini kita lihat ada paling tidak 3 ya yang betul-betul baru seperti Jambi, Bengkulu, kemudian Kalsel incumbent ya. Nah, itu yang menurut saya tantangannya lebih berat lagi karena harus ada penyesuaian, mengelola birokrasi dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Tapi bagaimana menyinergikan tentunya juga yang tadi katakan bahwa harus semangatnya penafasnya sama dengan nawacita yang sudah yang diusung oleh Pak Jokowi dan juga semangat kerja ini. Anda melihat bahwa yang akan justru lebih kesulitan yang baru ini kah atau sama saja? Sama saja, menurut saya sama. Karena meskipun tingkat kesulitan yang baru bisa kita maknai dia lebih sulit. Tetapi semangat hari ini pelantikan di Istana Presiden itu secara simbolis, tetapi ada hal yang tersirat menurut saya yang harus diambil bahwa seorang gubernur meskipun dipilih secara langsung oleh masyarakat, oleh rakyat, juga punya otonomi daerah yang kuat dan seterusnya, tetapi kita bukan negara federal, negara bagian, negara ambil bagian. Tetap harus bersinergi kuat dengan pemerintah pusat. Nah, karena itu pelantikan di istana itu memberikan sebuah tersirat menurut saya adalah semangat bahwa harus ada sinergi yang tinggi. Jadi kalau presidennya dengan semangat tinggi kerja, ya para gubernur semangat yang sama. Kalau misalnya antara presiden, gubernur, bupati, wali kotanya berbeda, spiritnya berbeda, kemudian visinya juga misalnya berbeda, apalagi semangat kerjanya berbeda, yang satu gasnya sangat tinggi sekali, speednya, yang lain tidak, yang menurut saya itu akan jomplang dan akan menjadi hambatan dalam proses pembangunan daerah. Kalau tapi melihat dari profil satu persatu tadi ya, ada 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur dari 7 provinsi yang ada. Menurut Anda dari katakanlah Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, kemudian ada Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara serta Bengkulu. Mana kira-kira ini dari daerah-daerah ini yang akan memiliki tantangan yang terbesar kalau melihat dari segi aspek geografisnya seperti itu? Iya, ini kalau kita lihat ini kan tidak ada di Jawa ya. Satu di Kalimantan itu Kepri, Jambi, Sumbar dan Bengkulu. Kita ke Sumatera dulu. Nah, di sini kalau Sumbar itu punya tantangan ya, sangat dinamis sekali politik di sana, kultur dan seterusnya. Tetapi ini seorang incumbent. Irwan Prayitno adalah seorang incumbent sehingga menurut saya tidak begitu sulit untuk melakukan kelanjutan dari program-program sebelumnya. Karena masyarakat itu ketika menghadapi pilkada kan 2, menginginkan perubahan terbelah menjadi 2 atau lanjutkan. Kalau lanjutkan itu berarti mengkonfirmasi bahwa incumbent masih didukung, karena itu incumbent melanjutkan agenda yang sebelumnya tentu dengan terobosan-terobosan baru. Tetapi seorang Irwan Prayitno yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera itu harus bersinergi dengan seorang presiden bernama Joko Widodo meskipun dengan partai yang berbeda. Itu yang menurut saya harus menjadi tantangan ya, sinergisitas itu mau tidak mau dalam hierarki ketatanegaraan kita, pemerintahan kita Nah, yang menarik juga di Sumatera yang lainnya
saja yang baru itu Jambi dan Bengkulu. Kalau Kepri itu incumbent sama. Gitu. Baik, Mas Hanta, kita harus tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali karena saya ingin menyapa ada rekan saya Eko Prima yang saat ini berada di Istana Negara dan kita akan lihat seperti apa situasi terkini jelang pelantikan gubernur dan juga wakil gubernur. Eko, apakah para gubernur dan juga wakil gubernur yang akan dilantik pada siang hari ini sudah hadir di sana? Ya, Zakia, dapat kami sampaikan pada siang hari ini khususnya di kawasan Istana Negara Jakarta, jika keluarga dan juga mereka gubernur dan juga wakil gubernur yang akan dilantik pada hari ini sudah mulai berdatangan ke kawasan Istana Negara ini. Dan jika tidak ada halangan, Zakia, rencananya pelantikan sendiri baru akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih 15 menit dari saat saya melaporkan saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui, jika pelantikan sendiri, Zakia, pada hari ini akan dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga akan dilantik langsung di Istana Merdeka. Tentu hal ini sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya pada amanat undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilu pilkada maksud kami, yang menyatakan jika gubernur dan juga wakil gubernur terpilih tidak lagi dilantik dalam paripurna DPRD, melainkan dilantik langsung oleh presiden atau wakilnya, atau bisa saja diwakilkan oleh Mendagri jika presiden berhalangan di Istana Negara Jakarta. Dan pada hari ini sebagaimana kita ketahui, mengulas kembali, Zakia, ada 7 pasang calon yang akan dilantik pada hari ini, antara lain Gubernur Kalimantan Selatan yakni Syahbirin Nur, yang juga wakilnya Rusdi Resnawan. Kemudian ada juga wakil gubernur, maksud kami Gubernur Jambi, yakni yang juga masuk dalam kategori gubernur termuda yakni Zumi Zola, dan juga wakilnya Fahrori Umar. Kemudian ada juga Gubernur Sumatera Barat yang juga incumbent, yang sudah memimpin Sumbar dengan 2 periode presiden, yakni Presiden SBY dan juga Presiden Joko Widodo, yakni Irwan Praitno, dan juga wakilnya Nasrul Abid. Dan selain itu, Zakia, ada juga Gubernur Sulawesi Utara yakni Oli Dodo Kambe dan juga wakilnya Stephen Octavianus. Kemudian juga Gubernur Kepri Muhammad Sani dan juga wakilnya Nurdin Basirun. Kemudian juga gubernur dengan provinsi termuda yakni Kalimantan Utara, yakni ada Erianto Basri dan juga wakilnya Udin Yanggyo. Kemudian Gubernur Bengkulu Ridwan Musri dan wakilnya Rohidin Marsyah. Dan sejauh pantauan kami sejak siang tadi setelah sholat Jumat hingga hari ini sudah dapat kami lihat keluarga dan juga sanak handai tolan sudah mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan Jakarta ini. Memang, Zakia, berbeda jika pelantikan dilakukan di daerah, khususnya di DPRD. Memang di Istana Merdeka ini jumlah tamu yang datang sendiri sangat dibatasi. Hal ini mengingat dengan jumlah serta tempat yang sangat terbatas, sehingga tamu-tamu yang berdatangan hanya tamu dalam keluarga inti ataupun para pejabat tinggi negara. Dan selain itu kami juga melihat gubernur-gubernur dari provinsi lain yang juga hadir sebagai tamu. Tadi kami melihat gubernur dari Provinsi Lampung juga hadir untuk menyaksikan pelantikan ini secara langsung. Dan Zakia, nantinya selain gubernur, nantinya untuk bupati dan juga wakil bupati terpilih baru akan dilantik pada tanggal 17 Februari mendatang, dan kurang lebih ada 202 bupati dan juga wali kota terpilih pada pemilihan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang akan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016. Dan nantinya, Zakia, setelah sejumlah kepala daerah yang telah dinyatakan tidak ada kasus lagi di Mahkamah Konstitusi, nantinya mereka akan dipanggil ke Istana Jakarta ataupun juga Bogor dan akan mendapatkan arahan secara langsung dari Presiden Joko Widodo. Hal ini tujuannya sangat penting, Zakia. Hal ini untuk mensinergikan apa fokus-fokus utama serta bagaimana program visi misi kerja pemerintah untuk disampaikan agar apa yang telah dikonsepkan di pusat ini juga dilakukan di daerah. Ini juga untuk
bagaimana semangat dari pemerintahan Jokowi JK yang mengatakan kerja, kerja dan juga kerja. Ini juga semangatnya juga sampai oleh mereka para pembantunya yang ada di daerah, mulai dari tingkat gubernur hingga bupati. Dan tentu saja bagi mereka kepala daerah yang terpilih, khususnya mereka yang berada di wilayah Sumatera, tentu saja ini setelah dilantik tentu tidak ada waktu untuk berleha-leha. Apalagi Zakia, sejumlah daerah seperti di Sumbar seperti Riau, Sumbar dan Riau juga banyak daerah-daerah yang saat ini terkena banjir dan juga terdampak longsor. Dan hal ini sendiri menjadi PR tersendiri ketika telah dilantik ini akan menjadi harus segera dituntaskan dan tidak ada waktu untuk berleha. Ya, untuk sementara demikian Zakia, kami akan mengupdate terus informasi dan akan menyaksikan pelantikan yang akan berlangsung kurang lebih 10 menit lagi. Untuk sementara kembali ke Anda ke studio, Zakia. Ya, baik. Terima kasih Eko Freeman. Nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengikuti jalannya pelantikan 7 pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Terima kasih. Dan pemirsa, kami masih akan